Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa kelas 11 IPS dimanapun Anda berada. Hari ini kita akan melanjutkan untuk kompetensi dasar 3.3 yaitu sumber daya alam. Untuk pertemuan pertama ini yang akan dipelajari adalah klasifikasi sumber daya alam. Nah, kalau berbicara sumber daya alam, maka yang harus diketahui dulu bahwa Indonesia memiliki kekayaan alam yang melimpah sehingga dapat dikatakan jamrut khatulistiwa. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu menganalisis klasifikasi sumber daya alam. Untuk keterampilan yang akan dikumpulkan hari ini adalah keterampilan membuat infografis, poster, peta konsep, klasifikasi sumber daya alam di lingkungan tempat tinggalmu yang dilengkapi gambar. Nah, kalau berbicara dengan lingkungan tempat tinggal Anda, maka tidak jauh dari wilayah Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, dan Kecamatan Cisauk. Itulah wilayah-wilayah ruang lingkupnya yang bisa Anda pilih. Nah, untuk batasan wilayah ini adalah salah satu yang bisa diamati yaitu wilayah Kecamatan Cisauk. Nah, seperti yang kalian lihat dari tampilan Google Earth ini bahwa hampir semua daerah Kecamatan Cisauk sudah alih fungsi menjadi kawasan pemukiman. Nah, apakah kawasan pemukiman ini mempengaruhi keadaan sumber daya alamnya? Kita akan pelajari di kegiatan hari ini. Selanjutnya, ini gambar yang memperlihatkan sebuah proses pengambilan pasir, salah satu wilayah di Kecamatan Cisauk. Namun, pasir termasuk sumber daya alam tidak dapat diperbaharui dan akan habis jika terus-menerus dieksploitasi. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia pada khususnya Kecamatan Cisauk berupaya mengembangkan dan beralih memanfaatkan sumber daya alam lain untuk dimanfaatkan. Hal ini tentu disertai prinsip pembangunan berkelanjutan atau sustainable development. Nah, dari pernyataan sebelumnya, silahkan setelah Anda mengetahui kelompok mana Anda di kegiatan litosfer ini, susun 2 buah pertanyaan mengenai klasifikasi sumber daya alam yang ada di lingkungan Kecamatan Cisauk. Nah, ini adalah contoh rumusan pertanyaannya. Tadi yang Ibu tunjukkan adalah produk dari hasil analisis sumber daya alam di wilayah Kota Bandung. Nah, berbicara mengenai rumusan pertanyaan, maka pertanyaannya akan seperti ini contohnya. Yang pertama adalah sebutkan sumber daya alam di Kota Bandung. Bu, berapa banyak yang akan dianalisis hari ini? Ada 3, Nak. Kemudian yang kedua adalah jelaskan klasifikasi sumber daya alam di wilayah Kota Bandung. Dan untuk kegiatan yang kedua ini akan lebih ringan rasanya, akan lebih menyenangkan apabila kalian melakukannya bersama-sama dengan teman satu kelompok. Nah, berbicara mengenai sumber daya alam, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 menyampaikan tentang perlindungan pengelolaan lingkungan alam, bahwa sumber daya alam adalah unsur lingkungan yang terdiri dari sumber daya alam hayati dan non-hayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem. Pada pertemuan sebelumnya, materi persebaran flora dan fauna, kalian sudah mengenal apa itu yang dimaksud dengan ekosistem. Ekosistem adalah sebuah lingkungan yang di dalamnya terdiri dari unsur fisik dan non-fisik. Nah, ini adalah beberapa tampilan sumber daya alam di wilayah Kota Bandung. Nah, berikut adalah klasifikasi yang akan Anda analisis hari ini. Yang pertama adalah dilihat dari sifatnya, kemudian yang kedua dilihat dari jenisnya, kemudian yang ketiga dilihat dari tempat, kemudian berdasarkan pengelompokan bahan tambang, ini berdasar dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1976, kemudian yang terakhir klasifikasi sumber daya alam berdasarkan pemanfaatannya. Untuk klasifikasi yang pertama adalah sumber daya alam berdasarkan sifat
kelestarian, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Sumber daya alam dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang jika persediaannya habis dalam waktu tidak terlalu lama. Persediaan sumber daya alam itu dengan mudah dapat diproduksi kembali melalui proses fisik, kimia, maupun mekanik. Sumber daya alam dapat diperbaharui memiliki daya regenerasi atau pemulihan. Contoh sumber daya alam ini diwakili oleh gambar pertama, yaitu hutan hujan tropis, yang pada materi sebelumnya kalian mengenal bahwa hutan hujan tropis adalah bioma yang berada di Indonesia bagian barat. Kemudian gambar yang kedua inilah keanekaragaman yang ada di Indonesia, diwakili oleh biodiversity, salah satu keanekaragaman yang berasal dari flora dan fauna. Sumber daya alam dapat diperbaharui mencakup sumber daya alam biotik seperti hewan dan tumbuhan. Beberapa sumber daya dapat diperbaharui mempunyai kapasitas reproduksi dan memperbaharui diri dalam waktu tertentu. Dengan ini, sumber daya alam tersebut tidak habis apabila dipergunakan terus-menerus. Sumber daya alam ini disebut sumber daya alam yang tidak habis pakai, inexhaustible resource, dan mencakup sinar matahari, angin, dan bebatuan. Selanjutnya, sumber daya alam tidak dapat diperbaharui. Contoh lain sumber daya alam tidak diperbaharui adalah mineral yang ditunjukkan gambar 5 dan gambar 6, yaitu bahan bakar nuklir atau uranium. Sumber daya alam mineral adalah sumber daya alam yang semua cadangan bahan galian yang dijumpai di bumi berupa berguna bagi manusia. Contohnya sumber daya mineral adalah besi, nikel, timah, batu bara. Sumber daya alam mineral merupakan sumber daya alam tidak terbarukan. Banyak sumber daya alam tak terbarukan dapat didaur ulang. Hal ini berarti sumber daya alam tersebut dapat dipergunakan berulang kali. Contohnya adalah sumber daya alam logam. Contoh sumber daya alam logam terdiri dari aluminium, seng, dan timbal. Beberapa mineral non-logam misalnya berlian dan bahan yang diproduksi dalam bahan bakar fosil dalam bentuk plastik. Kelompok selanjutnya adalah sumber daya alam hayati. Sumber daya alam hayati adalah sumber daya alam yang terus-menerus mereproduksi dan meregenerasi populasi mereka selama kondisi lingkungan tetap menguntungkan. Itulah sebabnya sumber daya alam hayati termasuk sumber daya alam dapat diperbaharui. Yuk kita perhatikan. Gambar 9 ini adalah contoh sumber daya alam hayati diwakili oleh peternakan, ayam, kemudian yang 10 ini juga masih dari sumber daya alam hayati diwakili oleh sumber daya alam tambak udang. Nah, selanjutnya sumber daya alam berdasarkan pemanfaatannya. Sumber daya alam materi salah satu bentuk sumber daya alam berdasarkan pemanfaatannya adalah sumber daya alam yang dimanfaatkan dalam bentuk fisiknya. Sumber daya alam energi adalah sumber daya alam yang dimanfaatkan dalam bentuk energinya. Nah, apa saja contohnya? Gambar 11 ini adalah fenomena galian emas yang ada di wilayah Indonesia bagian timur. Betul, ini adalah salah satu suasana di lingkungan PT Freeport. Dan untuk pemanfaatan emas ini yang dapat dirubah menjadi beberapa unsur mata uang, itu adalah salah satu bukti dari adanya sumber daya alam materi yang dimanfaatkan dalam bentuk fisiknya. Kemudian yang kedua, ini adalah fenomena pasang surut air laut, di mana aktivitas pasang surutnya akan dimanfaatkan dalam bentuk energi. Energi apa? Energi listrik. Nah, untuk selanjutnya, ini adalah contoh sumber daya alam ruang. Sumber daya alam ruang adalah sumber daya alam yang dimanfaatkan ruangnya. Untuk apa? Untuk tempat tinggal, untuk melakukan aktivitas seperti mencari nafkah dan bermain. Contoh sumber daya alam ruang adalah tanah. Nah, ini adalah salah satu contoh yang ditunjukkan gambar 13. Salah satu pemanfaatan ruang yang digunakan untuk areal pemukiman.
Nah, selanjutnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1976 menyampaikan pengelompokan tentang pertambangan. Nah, pengelompokan ini terdiri dari 3. Yang pertama adalah golongan A dan golongan B. Bagaimana karakteristik golongan A? Yaitu bahan galian strategis. Bahan galian ini penting untuk pertahanan dan keamanan negara. Contohnya apa, Bu? Gambar 14 ini adalah contoh dari tembaga, kemudian contoh yang lain ada minyak bumi, batu bara, aluminium. Kemudian golongan yang B. Bahan galian ini adalah bahan galian vital. Bahan galian ini penting untuk memenuhi hajat hidup orang banyak. Misalnya emas, perak, dan gambar 15 ini diwakili oleh tampilan dari batu permata. Selanjutnya yang ketiga, bahan galian C. Bahan galian C ini ciri-cirinya adalah bahan galian yang bukan termasuk golongan A dan golongan B. Kemudian yang kedua, biasanya bahan galian C ini termasuk bahan industri. Nah, untuk tampilan gambar 16 ini adalah contoh galian yang mengambil sumber daya alam kapur. Ya, kita lanjutkan ya. Sumber daya alam selanjutnya adalah sumber daya alam berdasarkan tempatnya. Berdasarkan tempatnya kita kelompokkan menjadi 2, yaitu sumber daya alam terestrial dan akuatik. Apa sih yang dimaksud dengan terestrial? Nah, sumber daya alam terestrial adalah sumber daya alam yang tempatnya di daratan. Sedangkan sumber daya alam akuatik adalah sumber daya alam yang berada di perairan. Nah, sekarang setelah kalian tahu perbedaannya, pasti bisa menentukan kan? Gambar 17, sumber daya alam apa? Nah, betul. Ini adalah contoh sumber daya alam akuatik. Salah satunya ditunjukkan oleh fenomena terumbu karang yang dimanfaatkan untuk kegiatan wisata. Sementara gambar 18 adalah pemanfaatan di daratan atau terestrial untuk pembudidayaan hewan ternak. Dalam hal ini adalah ternak besar yang dimanfaatkan untuk pengelolaan dan pengembangbiakan sapi. Nah, setelah Anda mengetahui informasi mengenai klasifikasi sumber daya alam, sekarang saatnya lanjutkan dengan aktivitas menganalisis dalam membuat produk kali ini. Nah, anak-anak selamat menganalisis. Semoga hari ini menyenangkan. Ibu pamit. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.